maupun vertikal. Dan yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai hadirin dan para atlet ofisial, pengurus KONI, pengurus Satgas Kelanta PON 21 yang hadir di Aston Manokwari. Izinkan saya selaku Ketua Satgas Kelanta PON untuk menyampaikan gambaran umum tentang persiapan dan perencanaan PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. PON berada pada bulan September 2024. Kalau kita hitung mulai dari besok tanggal 9 April sampai dengan tanggal 7 September, maka tertinggal waktu kita 5 bulan, 21 minggu dan 153 hari. Kita harus berpacu untuk mempersiapkan atlet, bahkan mempersiapkan kontingen kita Provinsi Papua Barat. Ini adalah izin Bapak Ibu sekalian, di depan Bapak Ibu ada buku pedoman yang sudah kami siapkan. Yang pertama adalah laporan Kelanta PON 21 di Provinsi Papua Barat, tapi juga ada rancangan persiapan kontingen dan juga ada analisa olahraga prestasi di Provinsi Papua Barat. Ini adalah 20 kegiatan yang harus kita siapkan untuk pelaksanaan Kelanta PON dan PON 21 Aceh dan Sumut. Kemudian yang berikut adalah penetapan atlet lolos kualifikasi PON sesuai dengan surat keputusan umum KONI Pusat nomor 9 tahun 2024. Ada 25 cabur yang dinyatakan lolos dengan jumlah atlet sebanyak 163 orang. Dan untuk pelaksanaan Belanda terbagi dua. Tujuh 17 cabur berada di Manokwari dengan jumlah atlet sebanyak 98 orang dan ofisial sebanyak 59 orang. Kemudian 13 cabur berada di luar Manokwari yang sampai hari ini masih melakukan pelatihannya secara mandiri sebanyak 65 atlet dan 32 ofisial. Ini gambaran umum tentang persiapan atlet dan ofisial dalam Kelanta PON 24 yang berada di Manokwari maupun di luar Manokwari. Iya, yang berikut adalah tentang persiapan kontingen PON Papua Barat. Kita akan mulai dari rancangan persiapan kontingen. Ini adalah struktur yang dirancang oleh KONI Papua Barat. Ya. Kami sampaikan struktur ini dan ini adalah miliknya pemerintah Provinsi Papua Barat karena kontingen adalah kontingen Papua Barat. Kemudian yang berikut adalah beberapa cabur yang akan bermain di Provinsi Aceh. Ya. Pada 5 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidi, dan Aceh Timur. 14 cabang olahraga, 59 disiplin olahraga, 58 pertandingan, 89 atlet dan 45
ofisial. Di atas adalah jarak yang telah kami mencoba untuk menghitung. Titik nol berada di Banda Aceh, kemudian dari titik nol kita akan tarik ke 4 kabupaten ini, ke Aceh Besar, ke Sabang, ke Pidi, dan ke Aceh Timur, seperti itu. Kemudian yang berikut, yang berada di Sumut atau yang bermain nanti di Sumut, 5 kabupaten, kemudian 11 cabang olahraga, 45 disiplin olahraga, kemudian 35 nomor pertandingan, 74 atlet, dan 36 ofisial. Berada pada Kabupaten Deli Serdang, Pematang Siantar, Kota Medan, Serdang Bedagai, dan Karo. Kemudian titik nolnya ada di Kota Medan. Akan ditarik ke beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Jadwal pertandingan awal. Direncanakan bahwa PON akan dibuka pada tanggal 8 September 2024. Sebelumnya sudah ada pertandingan awal. Untuk Provinsi Papua Barat ada 3 cabang olahraga yang akan bermain di awal pembukaan. Dayung pada tanggal 2 September sampai dengan 14 September, sepak bola 3 sampai dengan 19 September 2024, dan sepak takraw 7 sampai dengan 19 September. Ini adalah kontribusi peserta. Kali ini PON Aceh dan Sumut semua provinsi dimintai kontribusi. Dan ini adalah keputusan bersama antara KONI Pusat dan PP PON di 2 klaster, Aceh maupun Sumut. Kontribusi itu diperuntukkan untuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi sebesar 900.000 per orang per hari, dan sharingnya 450.000, di mana Provinsi Papua Barat mempunyai kewajiban untuk menyetor 450.000 sesuai dengan jumlah atlet dan jumlah ofisial yang akan ditanggung oleh panitia atau PP PON di 2 klaster. Kontribusi peserta di Aceh sama, diperuntukannya sama, akomodasi, transportasi, dan konsumsi sebesar 400.000 yang menjadi kewajiban dari Provinsi Papua Barat. Jadi untuk 2 klaster Aceh dan Sumut mempunyai kewajiban dari Papua Barat yaitu sebesar 850.000 per orang per hari. Ini adalah jadwal dan sebaran venue pertandingan, tetapi juga jadwal kedatangan dari setiap cabang olahraga yang telah diatur oleh PP PON. Warna hijau ini adalah jadwal kedatangan, artinya ini ditanggung oleh PP PON. Tetapi warna kuning ini adalah yang ditanggung oleh KONI Papua Barat, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Barat. Atlet kalau dia berada di Manokwari, dia akan masuk di Aceh dan Sumut nanti H-7. Sedangkan ditanggung oleh PP PON di Aceh adalah H-3 dan ditanggung di Sumut adalah H-2. Dan H+2, H+3 seperti itu. Ya, ini yang sangat penting agar kita bisa bermain di PON nanti. Timeline tentang pendaftaran. Pendaftaran tahap pertama, entry by number. 4 ini yang didaftar. Ini
ini yang didaftar. Dia mulai dari bulan Februari sampai dengan tanggal 7 Mei. Sedangkan pendaftaran kedua, yang pertama dari bulan Januari ya, yang kedua, pendaftaran tahap kedua dimulai dari bulan Mei sampai dengan 31 Juli, 8 Mei sampai dengan 31 Juli. Entry by name. Dalam entry by name ini yang didaftarkan adalah atlet, ofisial cabur, dan ofisial kontingen, disertai dengan semua persyaratan yang dimintai oleh PB PON di 2 klaster ini. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan PON. Demikian itu yang bisa kami dari Pelatih Satgas, Pelatih PON 1 Papua Barat yang bisa kami sampaikan, dilanjutkan dengan analisa cabur prestasi yang akan disampaikan oleh Bapak Tony Maibaba. Hadirin yang kami muliakan, serta pada sore hari ini, kami mohon maaf karena pertimbangan kesehatan saya harus duduk, tidak bisa berdiri. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita akan masuk kepada agenda kita yang kedua. Yang pertama adalah review kembali hasil Prapon tahun 2007. Presentasi kita ada 58%. Ini cukup bagus untuk menuju ke PON Riau 2008. Jumlah cabur untuk tahun 2008 itu jumlah cabur dari target 30 yang lolos 14 cabur. Promosi degradasi adalah 14 dan 16. 14 adalah jumlah cabur yang mengikuti PON Kaltim. Kemudian degradasi adalah cabang-cabang olahraga yang tidak sempat bergabung dengan tim Papua Barat pada saat itu. Kita punya strategi dan upaya di mana untuk promosi kita siapkan di posisi ini beberapa cabur untuk diunggulkan pada PON Rio tahun 2012. Hasil daripada Rio itu kita terus evaluasi sehingga ranking yang kita dapat di tahun 2007 sampai dengan tahun 2000 PON Papua itu hasilnya seperti ini. Dari ranking 27, kemudian 26, 25, dan ranking yang ke-24. Dalam melaksanakan kegiatan persiapan untuk menghadapi PON berikut, PON di Papua Barat telah melaksanakan evaluasi dan review hasil-hasil yang telah dicapai pada saat prakualifikasi 2007 sampai dengan PON Papua terakhir. Dari hasil yang kita dapat, beberapa pilar yang kita sudah evaluasi di sini dan kita analisa, itu kita riset masuk ke dalam analisa SWOT yang hasilnya akan kita sampaikan nanti ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kalau ada, itu untuk kita bersama-sama bisa melihat kembali bagaimana persiapan Papua Barat menghadapi PON-PON yang akan datang. Dari SWOT analisa yang kita lakukan,
kita lihat bahwa 8 indikator yang kita sudah lihat di sini itu tidak bagus kalau kami katakan demikian, karena dari setiap kuadran yang kami buat itu terjadi kebincangan-kebincangan indikator-indikator yang kami analisa tadi. Kita lanjut untuk pemetaan cabur unggulan untuk persiapan di PON 2024. Ini sudah kita lakukan dari hasil evaluasi 2007 sampai dengan PON Papua sampai dengan prakualifikasi tahun 2023. Dari hasil pemetaan yang kita dapat, kita lihat di sini ada 8 cabur unggulan kita yang kita persiapkan di ranking 1 untuk menuju PON 2024. Kemudian ada ranking 2, sekian cabur di sini, kemudian ranking 3. Tiap ranking yang kita siapkan ini, kita juga sudah persiapkan untuk masuk pada beberapa ring yang kita sudah siapkan untuk bisa berpindah karena terkait dengan fasilitas yang kita miliki di Provinsi Papua Barat. Nah, saya tidak bisa sampaikan berapa medali yang kita dapat di sini karena dari tiap-tiap ranking ini, jika kita sudah lakukan pemetaan ini, maka tim monitor dan evaluasi harus memberikan data dukungan yang terkait dengan ketahanan fisik daripada atlet dan kemudian daripada proses-proses non teknis yang dibutuhkan baik oleh PON maupun oleh Provinsi Papua Barat sendiri. Karena dalam input pada aplikasi PON itu sangat dibutuhkan sekali data-data non teknis, terutama KTP dan lain sebagainya. Kemudian keberadaan daripada pelatih dan kemudian yang lebih penting adalah lisensi daripada pelatih yang membawa tim itu sendiri. Ini akan kita lakukan evaluasi terus-menerus sehingga nanti hasil yang kita dapat setelah nanti tim Monef akan memberikan dukungan data yang terkait dengan medical check-up, kemudian keterangan fisik dan lain sebagainya, itu akan kita masukkan di sini untuk menentukan kira-kira berapa banyak medali yang harus kita dapat. Untuk sementara ini saya cuma bisa menganalisa ini bahwa sesungguhnya cabang-cabang olahraga ini yang mempunyai kemampuan untuk bisa kita maju pada PON 2024. Saya percaya bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi sudah siap untuk membantu kita sampai dengan selesainya PON 2024 dengan tidak mengurangi segala macam apapun, sehingga proses daripada analisa ini bisa jalan sesuai dengan kesepakatan yang kita buat pada saat proses ini berjalan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kita semua, karena analisa ini sudah 16 tahun atau sekitar 15 tahun kita lakukan. Tapi saya percaya bahwa saya masih punya amunisi daripada teman-teman atlet yang sekarang berada bersama-sama dengan kita untuk bisa maju membawa nama Papua Barat yang harum dan harum.